Biasanya kalau dengar soal HP Samsung 1 jutaan, pikiran kalian itu pasti udah kayak gini. Ah, chipsetnya pasti kentang, ya kan? Nah, tapi kali ini tuh beda guys. Sebab selain performanya yang menurut saya saat ini udah terbilang lumayan ngebut buat di kelas harganya, hasil jepretan kameranya, ini sih udah pasti kalian suka ya. So, daripada kalian makin penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Jadi di tangan saya sekarang ini udah ada Samsung Galaxy A05 ya. Smartphone entry level dari Samsung yang rilis sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu ini. Sekarang untuk harganya udah bisa kalian dapetin sekitar 100.000 lebih murah daripada harga waktu di awal perilisannya. Kalau dilihat dari sisi desainnya, sekilas tampak mirip ya guys sama seri pendahulunya yaitu Samsung Galaxy A04. Tapi sejujurnya ini tuh beda guys. Apa aja yang beda? Pertama, yang jelas dari dimensi layarnya. Terlihat lebih lega ya, yaitu 6,7 inci dan terlihat lebih premium juga walaupun belum yang pansol karena udah pakai desain layar Infinity U display. Kalau dilihat dari samping kayak gini juga bagian layarnya udah bener-bener flat sama bagian framenya ya. Jadi feel waktu genggam HP ini jadi berasa jauh lebih nyaman misal dalam waktu yang cukup lama. Untuk bobotnya ini sekitar 195 gram termasuk yang cukup ringan, dan untuk finishing back covernya sendiri ini dibuat glossy dengan layout garis-garis vertikal kayak gini. Yang tentu aja bakal nggak ramah ya sama yang namanya bercak sidik jari. Oh ya, untuk varian warna yang lagi kita bahas saat ini adalah yang light green-nya guys. Dan masih disediain varian warna lain kayak silver dan juga warna black-nya. Cuma ya saran dari saya mending ambil warna light green ini aja, karena untuk bercak sidik jarinya lumayan tersemarkan semisal kalian itu orang yang nggak suka HP-nya dipakein casing. Untuk material body keseluruhannya ini juga masih berbahan plastik ya. Tapi ya tenang aja, ini masih kerasa cukup solid kok, yang tentunya nggak kasih kesan murahan waktu kita genggam. Untuk di sisi atas HP-nya ini ada lubang mikrofon, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kirinya ada slot SIM tray yang jenisnya ini dedicated, lalu di bagian bawahnya ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mic lagi, dan satu buah port jack audio 3,5 mm yang sayangnya ya, selain belum support stereo speaker ya, walaupun sebetulnya ini masih wajar aja, HP ini juga nggak disediain sensor sidik jari sebagai fitur keamanannya. Tapi tenang aja guys, sebagai gantinya masih disediain fitur sandi pola dan face recognition kok, yang untuk kecepatan bacanya masih cukup oke untuk ukuran smartphone dengan harga segini. Lanjut untuk urusan layar ya, seperti yang udah saya sebutkan di awal tadi, layar dari Samsung Galaxy A05 ini tuh punya bentang layar yang cukup luas ya, yaitu 6,7 inci, dengan panel layar yang dipakai adalah PLS LCD. Jujur selama saya pakai HP ini untuk kebutuhan entertainment, kayak streaming video di YouTube gitu, untuk ketajaman gambarnya masih juga tergolong oke kok, walaupun untuk resolusi layar HP ini tuh masih sebatas SD Plus aja. Mungkin yang menurut saya kurang dari layar HP ini tuh ya, selain dari refresh rate-nya yang masih sebatas 60 Hz, untuk tingkat kecerahan layarnya aja nih yang masih bisa dibilang kurang nyaman semisal mau dipakai di luar ruangan dalam kondisi terik matahari, apalagi waktu kalian pakai buat ambil gambar lewat aplikasi kamera bawaannya. Kalau untuk urusan software, meskipun yang dipakai adalah One UI 5.1 core version dengan basis Android 13, jaminan update software yang panjang 2 tahun untuk OS update dan 4 tahun untuk security patch-nya, saya rasa ini bakal jadi value tambahan ya, terutama buat kamu yang rencananya mau pakai HP-nya ini dalam waktu yang lama. Baterai 5000 mAh-nya juga termasuk yang awet loh, bisa banget lah pokoknya kalau mau kalian ajak aktivitas seharian dengan sesekali dipakai buat main game. Pengisian dayanya juga udah termasuk yang lumayan cepet ya, ada di sekitaran 2 jaman gitu buat isi daya baterai HP ini dari 0 sampai penuh. Tentu aja ini berkat support fast charge 25 wattnya ya guys, yang mana saya rasa untuk ukuran smartphone dengan harga 1 jutaan, Samsung Galaxy A05 inilah yang paling tinggi buat fitur pengisian daya cepatnya. Nah, kalau dari sisi performa ya guys, jujur aja nih, ini adalah smartphone 1 jutaan dari Samsung yang punya performa terbaik yang pernah saya coba. Kenapa? Karena chipset yang dipakai HP ini adalah MediaTek Helio G85, yang mana chipset ini sering banget ya dipakai sama smartphone-smartphone dengan harga 2 jutaan sekitar 1-2 tahun yang lalu. Dipakai untuk kebutuhan ringan kayak sosmedan, buka multi Windows kayak gini, buat running sampai 3 aplikasi sekaligus, ya feel-nya masih berasa lancar kok. Dipakai untuk main game juga udah cukup enak ya. Main Mobile Legends di settingan grafis medium dengan frame rate-nya yang high, saya bisa dapetin rata-rata FPS yang cukup stabil di 54 FPS. Dipakai
main game PUBG Mobile, feel-nya juga masih berasa lumayan ya, main di settingan grafis smooth high-nya, walaupun masih beberapa kali terjadi frame drop waktu lagi close combat gitu, tapi ya masih cukup menghibur lah, semisal kalian mau ngilangin rasa jenuh lewat game PUBG Mobile ini. Jadi ya mestinya sih ini bakalan cocok ya, semisal kalian itu cuma punya budget pas-pasan, tapi pengen punya smartphone dari brand Samsung yang paling nggak performanya udah nyaman kalau mau dipakai untuk banyak aktivitas. Nah, tentu aja untuk pembahasan yang terakhir guys, apalagi ya kalau bukan soal kameranya. Yang mana saya rasa ini bisa jadi alasan utama kalian ya, kenapa kalian mesti beli Samsung Galaxy A05 ini, semisal kalian itu pengen punya smartphone dari Samsung yang harganya cuma 1 jutaan aja. Oke, untuk di bagian belakang back covernya ini ya, terdapat dua buah lensa kamera, yang mana lensa kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan satu buah lensa depth sensor sebesar 2 megapiksel. Dan untuk lensa kamera selfie-nya ini beresolusi sebesar 8 megapiksel aja. Buat kualitasnya sih ini udah oke banget ya. Dipakai foto siang-siang, objek gambar terlihat detail, sharpening-nya juga nggak kelihatan yang lebay gimana, dan range-nya juga kelihatan luas, dan yang paling penting nih guys, untuk saturasi warnanya saya rasa ini favorit banyak orang ya, karena terlihat masih cukup natural. Oh ya, untuk foto di malam hari sekarang udah disediain fitur night mode ya. Cuma ya kalian mesti sedikit bersabar aja semisal kalian mau gunain fitur night mode-nya ini. Kalau untuk hasil dari perekaman videonya gimana, kalian bisa nilai aja sendiri ya, lewat beberapa sampel video berikut ini. Oke, ini dia kualitas perekaman videonya guys, dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps ya. Dan tersedia 1080p 60 fps ya, yang nanti bakal saya coba tunjukin ke kalian. Untuk lensanya sendiri ini nggak bisa pindah-pindah ke lensa kamera depan ya guys pastinya, tapi ada disediain untuk fitur dedicated zoom 2 kali seperti ini. Nah, kayak gitu. Buat kualitasnya sih kayaknya nggak terlalu banyak berubah ya, cuman agak keangkat sedikit aja untuk exposure-nya. Dan kalau saya bawa jalan guys, untuk stabilisasi gambarnya seperti ini. Gimana menurut kalian, apakah terlihat cukup stabil atau enggak? Kalian bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, sekarang udah saya rubah resolusinya guys di 1080p 60 fps, dan seperti inilah untuk kualitas perekaman videonya. Yang saya lihat di preview layarnya sini sih, sayangnya kalau dipakai movement seperti ini guys ya, itu gambarnya kayak kedut-kedut dan ada beberapa kali terjadi frame drop guys. Nah, dan kalau saya bawa jalan untuk stabilisasi gambarnya kayak gini, menurut kalian apakah cukup nyaman di mata atau enggak? Kalian juga bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Overall sih sebetulnya untuk yang 1080p 60 fps atau 30 fps tuh kalau dari saturasi warna dan dynamic range nggak ada jauh berbeda ya guys. Jadi masih sama aja, cukup konsisten, walaupun ya memang nggak terlalu bagus untuk di bagian dynamic range-nya. Dan ini juga bisa juga kalian pakai dedicated zoom di 2 kalinya seperti ini. Oke, kalau kualitas dari perekaman video dari lensa kamera depannya kayak gini guys, dan ini saya set di resolusi maksimalnya yaitu 1080p 30 fps, jadi nggak tersedia yang versi 60 fps nya. Tapi sayangnya nih guys ya, untuk kualitas perekaman videonya saya rasa ini ada sedikit bug, karena kalau yang saya lihat di preview layarnya sini itu kelihatan delay dan juga banyak frame dropnya guys. Nggak tahu nih untuk suaranya apakah nantinya patah-patah atau enggak, nanti kalian juga bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya, karena saya nggak tahu hasilnya bakalan kayak gimana. Secara dari range ini memang nggak kelihatan luas guys, kalian bisa perhatikan untuk bagian langitnya benar-benar kelihatan putih, tapi ya paling nggak untuk SDR ke arah wajah masih cukup lumayan baik lah ya, karena masih ketangkap lumayan jelas buat di bagian wajah kalian. Dan kalau saya bawa jalan untuk stabilisasi gambarnya kayak gini guys ya, walaupun menurut saya dengan hasil yang seperti delay kayak gini ya pastinya nggak akan bikin nyaman kalian ya buat rekam video untuk pakai di lensa kamera selfie-nya. Dan untuk audio perekaman videonya sendiri gimana guys? Apakah tertangkap dengan jelas atau enggak suara saya? Kalian juga bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi untuk kesimpulannya, menurut saya dengan harga yang ditawarkan guys, Samsung Galaxy A05 itu masih jadi pilihan yang paling pas ya buat kamu yang lagi-lagi emang carinya atau butuhnya smartphone dari brand Samsung yang harganya harus di bawah 2 juta. Sebetulnya masih tersedia 2 varian RAM dan storage lagi ya, yaitu 4/64GB dan 6/128GB-nya. Jadi ya tentuin aja varian mana menurut kalian yang paling affordable sesuai kemampuan finansial kalian. Kalau untuk deal breaker-nya dari saya sih ya, soal HP ini cuma ada di bagian fitur NFC-nya aja yang sayang belum tersedia, dan untuk sensor-sensornya yang terbilang juga masih kurang lengkap. Dan buat kalian yang mau langsung beli Samsung Galaxy A05-nya ini, seperti biasa untuk linknya udah saya taruh di
kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup segitu aja guys untuk video review kita kali ini. Jangan lupa dibantu klik tombol like-nya ya kalau kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian semisal video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya. Cakep sih.